yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini, dari masjid kita tercinta ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Segala hajat keinginan kita mudah-mudahan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Dan mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam rahmat, kasih sayang dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, dan senantiasa kita juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah tanda ketaatan, tanda kecintaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda mahabbah kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beginilah kehidupan kita manusia, ya, hari berganti hari, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun. Bahwasanya kita diingatkan, ya, madatul ayyam waddar, bahwasanya yang namanya waktu itu pasti berlalu, hari-hari itu akan berganti. Ya, yang kita pahami, yang kita yakini dalam kehidupan seorang muslim adalah bahwasanya bertambah dekatnya waktu kita menuju Allah Subhanahu wa taala, berkurangnya jatah hidup kita di dunia, dan bahwasanya semakin dekat, ya, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengingatkan bahwasanya yang paling dekat dalam kehidupan umat manusia adalah al-maut, ya, kematian. Ya, jadi subhanallah, apalagi mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat ibadah kepada Allah, ya. Insyaallah kurang lebih 3 bulan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Insyaallah akhir bulan Maret udah masuk Ramadan. Para ulama kita yad'una Allah sittata ashhur ayqabihum Ramadan, berdoa minta kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan udah minta sama Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa ala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa lagi 6 bulan juga. Apa doanya? Supaya amal ibadah, ya, ketika Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita masih ingat bahwasanya 3 bulan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kurang lebih kita terus berdoa, bermunajat, karena ada orang yang tiba-tiba yang mengatakan dia nggak tahu, ya, tiba-tiba datang Ramadan, ya, udah ujuk-ujuk aja Ramadan, lah udah Ramadan lagi katanya, ya, udah puasa lagi, ya, udah sahur lagi, nggak boleh makan siang lagi, merasa berat, ya, merasa ada yang hilang kenikmatan dunianya ketika datang Ramadan. Ya, nauzubillah wal ya'zubillah. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian tafsir lil Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Kita masih membahas, ya, surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr kemarin terakhir, ya, kalau nggak salah yaitu di ayat ke-9. Ya, ketika Allah Jalla wa ala menerangkan kepada kita semua permisalan al-amthal, ya, percontohan-percontohan, permisalan. Allah telah jelaskan, Allah telah misalkan ada kaum Tsamud, kemudian kaum 'Ad, yang mereka semua membangkang melawan kepada Allah Jalla wa ala, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad, kemudian wa fir'auna dzil autad.
Kaum 'Ad ya, mereka pandai bikin tiang-tiang begitu besar, begitu tinggi, begitu kokohnya. Kemudian juga kaum Samud ya, mereka mampu melobangi ya gunung-gunung ya, batu ya, gunung-gunung dari batu itu bebatuan dijadikan rumah oleh mereka. Ya, sampai sekarang kita masih bisa melihat di Yaman itu banyak yang rumah-rumahnya itu memang dari batu. Dari gunung-gunung itu rumahnya tinggi bertingkat-tingkat. Ya, itu jejak-jejak dari kaum Tsamud. Ya, karena memang kaum 'Ad, kaum Tsamud ini nggak beda jauh lokasinya. Ya, masih antara Yaman kemudian juga Saudi. Artinya masih di Jazirah Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil permisalan, percontohan, sampel bahwasanya dulu ada orang yang memang satu nasab dengan kalian. Ya, ini kan karena Rasulullah dakwahnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang memang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Al-Qur'an diturunkan, kemudian disampaikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Allah ingin mengingatkan bahwasanya ada yang dulu sama ya nasabnya dengan kalian ini, mereka membangkang ya, mereka nggak mau patuh, mereka mengingkari para nabi dan rasul, dan mereka juga dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala ya. Kemudian yang ketiga ya, setelah Allah jelaskan kaum 'Ad, kemudian yang kedua kaum Tsamud, dan yang ketiga Allah permisalkan ayat 10 wa fir'auna dzil autad ya, yaitu wa fir'auna dzil autad. Kaum Fir'aun ya, Fir'aun dan kaumnya yang mempunyai autad ya, dhi itu mempunyai, memiliki, al-autad itu pasak-pasak atau tiang-tiang. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala, apa itu al-autad? Kata Imam Aufi dari Abdullah bin Abbas, al-autad al-junud alladhi yashuddu lahu amrahu. Ada yang menafsirkan, Imam Aufi ini ya dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan autad kalau kita lihat terjemahkan memang tiang-tiang pasak-pasak. Tapi Imam Aufi mengatakan al-autad di sini adalah bala tentara, al-junud. Ya, bala tentara pengikut Fir'aun ini. Ya, mereka yang menguatkan, yang mendukung posisi si Fir'aun ini sebagai raja, kemudian bahkan dia mengakui sebagai Tuhan. Jadi autad ini ada yang menafsirkan yaitu bala tentaranya, ya, pengikut-pengikut Fir'aun ini. Kemudian juga ada yang menafsirkan yang lain lagi, ya Imam Mujahid, kana yu'tadun nas bil autad, bahwasanya al-autad itu tadi yaitu tiang-tiang yang tinggi dan kokoh, dan Fir'aun ini dia suka yang menghukum orang-orang yang bertentangan dengan dia, yang nggak mau mendukung dia itu dia pasung ya, dia apa tuh, dia ikat kaki tangannya ya, itu di tiang-tiang tersebut ya, dia hukum orang-orang tersebut. Ketika si Fir'aun ini menghukum ya, mengikat kedua tangannya, kemudian kedua kakinya ini, kemudian juga terkadang dia menggantungkan orang tersebut juga di tiang-tiang tersebut. Ya, jadi ini digunakan al-autad ini untuk menghukum orang-orang yang nggak mau patuh, nggak mau tunduk kepada Fir'aun ini. Ya, jadi kalau para jamaah semua ngelihat itu ada apa? Serial film apa Nabi ya, kisah Nabi itu juga dijelaskan di sana ya, bagaimana orang-orang yang nggak mau mengikuti Fir'aun ini, mereka diikat ya di tiang-tiang itu, kemudian dihukum dan bahkan dibunuh oleh Fir'aun. Jadi al-autad di situ adalah tadi bisa diartikan dengan tiang, kemudian juga ditafsirkan dengan bala tentaranya. Kemudian juga bahwasanya Imam Sa'id Ibn Jubair
ya, bahwasanya beliau menjelaskan Fir'aun mengikat seorang lelaki pada tiap-tiap tangan dan kakinya ke pasak-pasak, ya, kemudian menggelindingkan sebuah batu besar ke atas tubuhnya hingga ya lelaki tersebut ya terhukum, ya dihukum kemudian hancur, ya, jadi sudah diikat kemudian ditibanin batu yang besar, ya. Ini bagaimana al-taghaw, ya, bahwasanya melampaui batasnya Fir'aun, ya. Jadi selain dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia juga menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mendukung dirinya. Makanya di sini Allah menjelaskan, ya, setelah Allah menjelaskan bagaimana Fir'aun ini alladzina taghaw fil bilad, ya, wa fir'auna dzil autad, ya, kemudian alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad. Ya, jadi bukan hanya saja orang-orang ya yang tidak mendukung ya Fir'aun itu sendiri, tapi lihat bagaimana istrinya sendiri juga pernah dihukum seperti itu, ya, karena istrinya itu kan ya beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Siapa Pak namanya? Ya, Aisyah, ya. Jadi ini banyak yang mengatakan sehebat-hebatnya raja, ya, sepinter-pinternya kiai, kalau ama bini udah nurut aja, ya. Jadi kalau raja penguasa punya kekuasaan, tapi kalau udah katanya bini udah nurut aja dah, pokoknya udah beres kalau udah kata bini, ya. Buktinya apa? Fir'aun, ya, karena ketika itu Fir'aun itu memerintahkan baik laki-laki semua dibunuh, ya, setelah dia bermimpi bahwasanya akan muncul seorang yang akan menghancurkan, mengganggu kekuasaannya, kemudian dia memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh, ya. Tapi setelah Aisyah ini menemukan ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian Aisyah meminta kepada Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dan dikabulkan, diikuti oleh Fir'aun permintaan dari istrinya, ya. Ini Al-Imam Abu Ar-Rafi juga menjelaskan tadi tentang bagaimana disiksa istrinya ini, yaitu dengan autad tadi, ya, dengan tiang-tiang yang dimiliki oleh Fir'aun, kemudian dizolimi, ya, dihukum istrinya, ya, karena beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah tegaskan alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad, ya. Fir'aun itu tadi karena dia punya autad, dia semena-mena semaunya. Allah menjelaskan sifatnya alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Dia berbuat sewenang-wenang dalam negerinya sendiri, kemudian juga berbuat kerusakan, ya, fa aktsaru fihal fasad. Al-fasad di situ adalah kerusakan. Taghaw, ya, melampaui batas, ya, sewenang-wenang. Makanya ketika ada at-taghaw maka ada al-fasad. Ketika ada sewenang-wenang, ya, semaunya, seenaknya, maka akan ada yang namanya al-fasad, yaitu kerusakan, ya. Dan yang ketiga ini kenapa Allah menjelaskan atau mengambil contoh Fir'aun? Karena kan Fir'aun ini kan di Mesir. Kalau tadi kan kaum Ad, kaum Thamud ini di Yaman, perbatasan Yaman dengan Saudi. Kenapa Allah ngambil Fir'aun yang rada jauh? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini ingin mengambil contoh buat ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka juga yang tidak mau mengikuti para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala? Fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Ini subhanallah.
Jadi setelah Allah menjelaskan alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad, yaitu tamarradu wa'athu fil ardi bil ifsad wal adhiyatu linnas. Ya, Fir'aun ini murka, kemudian angkuh, ya, kemudian suka membuat kerusakan di muka bumi dan menyakiti orang lain. Maka apa yang Allah berikan? Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Sama seperti umat-umat tadi yang telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka diazab, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka, saut itu apa? Kalau bahasa terjemah itu cemeti atau dicambuk, ya, sautu adzab, dengan cambukan. Ya, jadi memang mereka benar-benar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang Fir'aun itu, kaumnya Fir'aun sudah diberikan peringatan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, dengan azab yang mereka merasakan sendiri. Ya, tapi mereka enggak mau, ya, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau beriman kepada Nabi Musa, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sautu azab. Jadi sautu itu mereka memang benar-benar dihancurkan. Jadi kalau kita terjemahkan sautu itu cambuk. Ya. Tapi kalau cambuk sautu bahasa Arabnya itu cambuknya nggak sebatas di kulit saja, tapi cambukannya ini sampai ke daging-dagingnya, sampai ke tulang-tulangnya, benar-benar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada bahasa Arab yang lain yang artinya juga cambuk. Ya. Yaitu dijildun, ya. Jadi kalau orang berzina dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 2 itu Allah mengatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ketika ada orang yang berzina, maka dia hukumannya dicambuk juga. Ya, itu bahasa Al-Qur'an dengan apa? Jildun, ya, dijilid. Artinya dicambuk. Karena memang kalau kulit memang bahasa Arabnya juga jildun. Artinya dia dicambuk hanya sebatas kulitnya saja. Ya. Tapi kalau sudah memakai kalimat sauto yang artinya juga dicambuk itu, tapi cambuknya bukan sebatas di kulit saja, tapi benar-benar semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dagingnya, sampai tulang-tulangnya. Jadi ketika Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sautu adzab, ay anzala alaihim rijzam minas sama'i wa halla bihim uqubah la yarudduha 'anil qaumil mujrimin. Bahwasanya Allah memberikan azab, ya, dari langit, memberikan hukuman kepada mereka orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan tidak ada satupun dari kaum Fir'aun itu yang bisa lari dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Fajr ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah, ya, dengan sumpah-sumpah Allah Jalla wa Ala yang begitu mulia, ya, wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal wad wal laili idza yashar fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, kemudian tadi kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian kaum Fir'aun. Nah, jadi Allah ingin menegaskan, ya, sebelumnya kan Allah mengatakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ini kita yang dikasih akal, dikasih pikiran oleh Allah Jalla wa Ala. Mau nggak kita berpikir tentang kemuliaan, keutamaan sumpah-sumpah yang telah Allah jelaskan di awal-awal surah Al-Fajr ini? Ya. Kemudian juga setelah itu Allah menyinggung kita yang punya akal, yang punya pikiran, sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ada percontohan,
dan sudah terjadi, dan mereka semua sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian Fir'aun ini. Ya, bahkan Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh. Ya, nanti Bapak para jamaah semua bisa ngelihat, misalkan nanti mudah-mudahan bisa umroh, ya, kemudian bisa sekalian ke Mesir. Tapi kalau umroh plus itu enaknya jalan-jalan dulu baru umroh. Karena kalau umroh dulu baru jalan-jalan, nggak berasa nanti umrohnya, udah hilang. Rasa umrohnya udah hilang karena habis jalan-jalan. Jadi kalau ada duit, ya umroh plusnya dulu jalan-jalan baru umroh. Nanti habis umroh langsung pulang ya ke kampung, alhamdulillah masih berasa umrohnya. Jadi di Mesir itu, di Museum Kairo itu ada jasadnya Fir'aun. Ya, karena memang janji Allah Jalla wa Ala, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, pada hari itu Allah selamatkan jasadnya Fir'aun ini, bahkan sampai sekarang. Ya, ketika peristiwa Laut Merah itu Allah selamatkan jasadnya Fir'aun. Ya, walaupun memang kalau kita baca dalam kisahnya itu Fir'aun sampai akhir hayatnya saja masih sombong, enggak mau mengucapkan nama Allah melalui lisannya. Jadi ketika sudah dalam keadaan sempit, ya sudah mau tenggelam, dia baru sadar, dia baru mau mengakui ya bagaimana dia hanya sebagai seorang manusia. Ya, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, bahwasanya aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Ya, dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dia tidak mau mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masih saking sombongnya dirinya. Ya, sehingga Allah awetkan itu jasadnya. Badannya masih ada. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya bisa menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat kita orang-orang yang hidup setelah zamannya Fir'aun. Bahkan para ulama-ulama barat itu, para ilmuwan-ilmuwan barat, ya, mereka telah meneliti. Jadi jasadnya Fir'aun itu ada kandungan garamnya. Ya, ini bukti bahwasanya memang pernah tenggelam di Laut Merah. Itu ada kandungan garamnya. Ya, jadi masih lengkap. Ya, tanpa diformalin, tanpa dikasih obat, Allah buktikan janjinya, ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Fir'aun ini. Ya, jadi Allah berikan azab, fasabba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, rabbaka di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, labil mirsad, benar-benar ngawasin kita. Ya, terutama orang-orang yang memang menjadi khitab, yang diajak bicara oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi objek dakwah Rasulullah ketika itu. Ya, para pembesar kafir Quraisy, mereka yang suka menghalangi, ya, menzalimi Rasul, membunuh karakter Rasul, memfitnah, bahkan mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, ya, kemudian juga Abu Lahab, ya, Walid bin Mughirah, kemudian As bin Wa'il dan sebagainya. Ya, mereka ini Allah ingatkan inna rabbaka labil mirsad. Kalau bahasa kita, udah gue liatin aja lu. Nah, lu mau ngapain aja biarin, ntar biar gue yang ngeliatin, kata kita. Jadi Allah yang ngawasin. Jadi mirsad itu yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan yasma'u wa yara, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan melihat. Yakni yursadu khalqahu, senantiasa mengawasi makhluk-makhluknya, fima ya'lamuna, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui, wa yujazi,
Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kullan bisa'yihi fid dunya wal akhirah. Setiap apa yang dia usahakan, yang dia perbuat, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Ya, baik yang terlihat, yang zahir maupun yang sir. Ya, labil mirsad itu menguasai. Ya, sama misalkan kalau ada pemimpin-pemimpin negara itu kan ada sniper-sniper di gedung-gedung tertinggi. Ya, mereka yang bersiap menjaga, mengawasi orang-orang yang di sekitar pemimpin tersebut. Itu tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Makanya pernah di Al-Azhar itu ada lembaga fatwa namanya Marsal. Ya, lembaga yang senantiasa mengawasi ya fatwa-fatwa, hukum-hukum atau orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna rabbaka labir mirsad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap perbuatan makhluknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan setiap apa yang diperbuat, ya, baik untuk dunia maupun akhirat. Kemudian selanjutnya Allah Jalla wa Ala, ya, setelah Allah berikan permisalan para jamaah semua, tadi umat-umat yang membangkang, mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ingatkan, ini kita manusia, ya, kebiasaan manusia, ya, kebiasaan kita nih. Allah ingatkan di ayat 15, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي akraman. Bahwasanya kita nih manusia, ya, al-insan, ya, sering kita jelaskan al-insan, kalau sudah berbicara al-insan berarti setiap manusianya. Ini setiap manusia ketika dia diuji, dia merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kalau orang-orang mukmin dia akan merasa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, mereka lupa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diberikan fa'akramahu, penghormatan. Jadi fa'akramahu di situ adalah kemuliaan. Jadi ada orang-orang memang yang mereka dihormati. Ya. Jadi kalau ada orang dihormati, dimuliakan, itu karena ada orang lain yang menghormati dan memuliakan dirinya. Ya, kalau nggak ada orang lain, maka nggak ada yang namanya hormat mulia, itu nggak ada. Ya, ada kehormatan, ada kemuliaan karena ada orang lain yang menghormati dirinya. Ya, jadi ketika ada orang merasa dihormati, ya, merasa dimuliakan, disegenin, kemudian wa na'amahu, dia diberikan, ya, kenikmatan berupa harta, ya, pekerjaan, kemudian juga pangkat, kedudukan, maka orang-orang ini mengatakan fayaqulu rabbi akraman, bahwasanya Allah sedang memuliakan dirinya. Ya, jadi kalau diberikan penghormatan, kemuliaan, dia punya kehormatan, kemuliaan, dia punya harta, kedudukan, jabatan, bahwasanya dia mengatakan Allah sedang memuliakan dirinya. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, ya, ada manusia ketika enggak dikasih dua hal tersebut, ya, enggak diberikan, enggak ada yang namanya kehormatan, enggak memiliki kemuliaan, kemudian juga rizkinya berkurang atau rizkinya sedikit, maka orang ini menganggap fayaqulu rabbi ahanan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya.
Ya. Jadi di sini adalah bagaimana orang-orang yang masih menilai sesuatu itu dari segi materialisme. Ya, dari segi harta, dari segi benda, ya. Banyak orang-orang sekarang itu dia menghormati orang karena hartanya. Ya, dia menghormati orang karena kedudukan, karena punya harta, punya kedudukan, maka orang itu dihormati. Ya, kalau nggak punya harta, nggak punya kedudukan, walaupun itu orang baik, biasanya kurang dihormati. Ya, disepelekan begitu saja. Padahal bahwasanya yang namanya tadi penghormatan, kedudukan, ya harta, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang marah ketika nggak dipanggil kiai misalkan. Ketika nggak dipanggil ustadz dia marah, dipanggil namanya doang. Ada nggak Pak yang begitu? Ya, nggak dipanggil bos dia marah. Ya, ada orang yang begitu. Ya, jadi sekarang orang itu menilai orang lain itu dengan harta, ya, dengan kedudukan. Tapi ketika ada orang baik, ibadahnya luar biasa, ya, baik muamalahnya, kemudian baik hablum minallahnya, walaupun dia nggak punya harta, ya, nggak punya apa-apa, terkadang yang nggak dianggap apa-apa sama masyarakat itu. Ya, padahal yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia, ya, kehormatan manusia itu adalah bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang tadi karena harta orang lebih dihormatin, disegenin. Ya, apalagi kalau udah orang kaya yang manggil. Ya, udah siap 86. Ya. Kalau orang miskin mah entar dulu dah, ya. Apalagi ada orang kaya yang meninggal. Kalau ada 7 harian, ada orang kaya sama orang miskin, yang ramai yang mana, Bang? Yang ramai yang mana? Ya, yang kaya. Ya, yang miskin mah ya udah biarin dah. Emang udah takdir katanya. Ya, biasa yang kaya ya tanpa disuruh juga udah pengen banget, ada 7 harian kapan ya tuh. Ya Pak itu. Udah nanyain mulu. Ya, tapi kalau orang miskin ya disepelein, nggak punya apa-apa. Ya, inilah kehidupan kita nih. Ya, jadi manusia dinilai dengan hartanya, dengan kehormatan. Apalagi manusia yang gila hormat, ya, gila kedudukan ataupun sebagainya. Ya, jadi Allah jelaskan sifat manusia ini. Ya, mereka menganggap ketika diberikan kehormatan, kemuliaan, ya, kemudian juga nikmat harta, ya, kemudian pekerjaan, kedudukan, maka mereka menganggap dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ada itu semua, dia beranggap bahwasanya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal patokan manusia mulia, manusia terhormat itu bukan karena hartanya, bukan karena kehormatannya, tapi bagaimana ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Allah memakai kalimat ibtala. Ya. Ibtala artinya ujian. Ya, dalam bahasa Arab itu ujian itu ada yang bahasa Arabnya yang pertama itu imtihan. Imtihan juga adalah ujian. Ya, kemudian yang kedua itu balaun. Balaun itu adalah ujian juga. Dan yang ketiga ini ada ibtila. Ya. Kalau imtihan biasanya ujiannya biasa-biasa saja. Ada rasa khawatir, ya, rasa lapar. Itu imtihan tuh ujian. Makanya kalau anak-anak pondok, bahasa pondok itu imtihan. Bukan ibtila. Ya, bukan balaun, bukan, tapi imtihan. Ya, imtihanut tahriri, ujian tuh tulis. Ya, imtihanus syafawi, ujian lisan. Ya,
Karena imtihan sifatnya ujian yang memang nggak berat-berat banget, itu imtihan. Bala, yaitu bala lebih berat lagi, agak sedikit berat dari imtihan, ya. Dan yang paling berat ini ibtila, ya, ibtila. Makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Allah menjelaskan tuh bala, ya, ujian, rasa takut, ya, kemudian rasa khawatir. Kemudian kalau ibtila di sini bagaimana Allah uji dengan harta, ya, Allah uji dengan kedudukan, pangkat, ya. Memang banyak orang yang berubah idealismenya ketika udah punya harta, kemudian ditawari kedudukan, ya. Apalagi orang-orang yang memang dulunya mereka punya prinsip, tapi ternyata ketika ditawarin harta, kedudukan, nah itu suka berubah tuh, ya. Artinya nggak lulus dengan ujiannya. Kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, bagaimana diberikan kekuasaan, semuanya Allah berikan, ya. Dan beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah semua karunia dari Allah Jalla wa Ala, ya, supaya mengingatkan aku apakah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah ingatkan sifat kita di sini di ayat 15 dan ayat 16. Maka setelah itu Allah jelaskan lagi kalla balla tukrimunal yatim, ya. Kalla balla tukrimunal yatim. Jadi kalla di sini adalah bantahan dari Allah Jalla wa Ala. Kalla itu biasanya digunakan untuk membantah hal-hal yang memang sudah dijelaskan oleh Allah terlebih dahulu, ya. Tadi ketika ada orang-orang menganggap mereka diberikan harta, kedudukan, jabatan, kehormatan, mereka dimuliakan, mereka nggak punya itu, mereka dihinakan, maka Allah bantah kalla, ya, bahwasanya tidak seperti itu, ya. Selanjutnya balla tukrimunal yatim, ya, Allah bantah dan Allah berikan penjelasan keadaan mereka yang sesungguhnya, ya. Setelah mereka menganggap bahwasanya kalau saya punya harta, kedudukan, saya dihormati, itu Allah sedang memberikan kemuliaan, kenikmatan, ya. Tapi kalau kita nggak punya harta, kedudukan, kehormatan, saya sedang dinistakan oleh Allah, sedang dihinakan oleh Allah. Maka Allah bantah kalla, tidak, bukan seperti itu. Kemudian Allah jelaskan keadaan mereka, kalla balla tukrimunal yatim, ya, balla tukrimunal yatim. Akan tetapi mereka ini tidak memuliakan. Tukrimuna al-ikram, yakni al-ikram, yaitu memuliakan, menghormati, menyayangi al-yatim. Jadi Allah ingin memperlihatkan di sini dari hal-hal yang terkecil saja mereka nggak bisa, mereka nggak mau ngelakuin, ya, mereka enggan untuk melaksanakannya, hanya sekedar menghormati, hanya sekedar menyayangi saja mereka nggak mau. Ya, ini manusia yang lupa, manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang Arab dulu, mereka suka ngerjain, kalau bahasa kita ngerjain anak-anak yatim, suka nyuruh-nyuruh karena udah nggak ada babaknya. Orang kalau masih ada babaknya nih anak, dia bakalan takut nyuruh-nyuruh, ya, akan segen karena masih ada babaknya. Tapi kalau udah nggak ada babaknya, biasanya ya disuruh-suruh aja, ya, dipermainkan. Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah seperti itu. Maka Allah bantah kalla balla tukrimunal yatim, bahwasanya mereka itu nggak mulia, mereka itu menjadi hina
ya, itu karena mereka tidak mau memuliakan anak yatim, ya, tidak mau menyayangi. Jadi jangankan ngasih makan, ya, ngurusin, ya, biayain hidupnya, biayain sekolahnya, ya, dia ngormatin aja, nyayangin aja, muliain aja dia nggak mau, ya, bahkan dia menghardik, ya, dia menzolimi, ya, dia ambil, bahkan dia mengambil hartanya, dia makan harta anak yatim, na'udzubillah wal ya'udzubillah. Ya, bagaimana Rasulullah menjelaskan kemuliaan seorang yatim itu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Summa qala bi usbu'ihi ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha. Rasulullah mengatakan khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumahnya orang muslim ketika di dalamnya ada anak yatim, ya, baik dia hadir ataupun yang punya rumah itu senantiasa menyayangi, menyantuni anak yatim. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah, sejelek-jelek rumah seorang muslim adalah ketika di dalamnya ada anak yatim tapi nggak mau berbuat baik kepadanya, atau tadi dia menghardik, dia menjelek-jelekan, dia menzalimi anak yatim, walaupun anak yatim itu nggak ada di rumahnya, ya, ada di sekelilingnya, ada di sekitarnya, ya, tapi dia malah menzalimi, menyakiti, ya, na'udzubillah wal ya'udzubillah. Kemudian Rasulullah, ya, bi usbu'ihi, Rasulullah memperlihatkan atau menyodorkan, ya, ada jari tengahnya dan dari telunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mengatakan ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha, bahwasanya aku dan orang yang menyantuni anak yatim ini bagaikan jari tengah dan jari telunjuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekat, ya, dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada plusnya, bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga plus dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Bapak kalau nonton bola, ada tribunnya yang biasa rada jauhan dikit, ya, apalagi yang nggak kuat beli tiket di belakang stadion biasanya, ya, di luar, ya. Ada yang VVIP, ada VIP, dekat, ya, jelas ngelihatnya, ya. Begitulah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau orang haji, ya, orang umroh, mereka mabrur, ya, mabrur itu adalah ketika semuanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan dirinya lebih baik lagi setelah dia pulang haji, pulang umroh. Nah, itu namanya mabrur, ya. Dan mabrur itu laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya dapat surga. Tapi kalau nyantuni anak yatim dapat surga plus ditemenin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang pertama Allah jelaskan, ya, sesungguhnya mereka itu seperti apa. Yang pertama, mereka nggak mau memuliakan, menyayangi anak yatim. Bahkan di sini kalimatnya al yatim. Jadi satu anak yatim aja mereka nggak mau, ya. Karena kalau banyak yatim itu jamaknya adalah aitam. Jadi Allah nggak mengatakan kalla bal la tukrimunal aitam. Bahkan mereka ini nggak mau memuliakan anak-anak yatim, enggak. Tapi Allah mengatakan la tukrimunal yatim. Mereka tidak memuliakan, walaupun hanya satu anak yatim aja mereka nggak mau memuliakan, nggak mau mengasihi, ya.
Kemudian selanjutnya yang kedua, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Bahwasanya orang-orang ini ya, ini tidak mau ngajak, ya, tidak mau menganjurkan, mengajak untuk apa? Ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Yakni la ya'muruna bil ihsan ilal fuqara'i wal masakin. Enggak mau ngajak, enggak mau ngingetin untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa yahutsu ba'dahum ala ba'din fi dzalik. Jadi enggak mau saling ngingetin, ngingetin, ya bilangin, itu enggak mau. Karena biasanya ini orang-orang yang punya duit, yang punya harta. Karena kalau dia ngajak, ya, karena dia sudah tergila-gila dengan hartanya, dia udah menghambakan hartanya, pelit dengan hartanya. Jadi dia udah nggak mau tuh ngajak orang lain buat ngasih makan fakir miskin. Ya, karena kalau dia ngajak, ujung-ujungnya ke dirinya, ya dirinya yang bakal ngeluarin hartanya buat ngasih makan fakir miskin. Makanya orang-orang seperti ini nggak mau ngajak, nggak mau ngingetin. Ya karena ujung-ujungnya mereka lagi, yang mereka yang bakal ngeluarin duit mereka sendiri. Ya, itu sampai saking segitunya dengan hartanya. Ya, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi nganjurin orang aja nggak mau. Ya, apalagi ngasih makan beneran. Ya, ngidupin, bayarin kehidupannya nggak mau, ya. Jadi hanya sekedar ngajak saja mereka nggak mau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya, mereka ini orang-orang yang suka makan at-turath. Turas di situ adalah yakni al-mirath, yaitu harta waris, ya, harta waris. Apa itu harta waris? Harta yang sudah ditinggalkan, ya, oleh yang memiliki harta tersebut. Ya, ayah ibu bapaknya sudah meninggal, maka otomatis itu menjadi harta waris. Walaupun maaf, hanya sekedar singletnya, kaosnya yang ditinggalkan, itu adalah menjadi bagian harta waris. Ya, jadi nggak usah disebut ini harta ayah, harta ibu lagi, nggak usah, karena itu harta waris yang memang sudah menjadi kewajiban untuk, ya, dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagiannya sudah ditentukan oleh Allah. Yang nentuin Allah, bukan Rasul. Rasulullah nggak dikasih kewenangan untuk menentukan bagian warisan karena sifatnya sensitif. Makanya Allah sendiri yang langsung, ya, menegaskan, ya, setengah, sepertiga, seperlapan, ya, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqlan lamma, jadi dia makan harta waris. Aqlan lamma ay min ayyi jihatin hasala lahum dzalika min halal am min haram. Jadi dari mana aja diambil, artinya mau bagian dirinya ataupun bagian orang lain yang bukan bagian atau milik dirinya diambil juga. Jadi akal lama itu rakus. Ya, kalau ada orang makan, kalau kita makan berapa jari, Pak? 5 apa? 3? 3, ya. Rasul kan katanya 3, kalau kita kan kadang 5 juga. Ada orang makan begini nih, ya. Ada lagi orang makan begini sambil jagain nih, jadi orang nggak boleh ngambil, ya. Itu akal lama tuh, ya. Jadi bagiannya diambil, bagian orang juga diambil. Nah, itu harta waris, ya, nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, harta waris kan kayak ketiban duren, Mbak, ya nggak? Kagak kerja, agak ngapa-ngapa, ya, tiba-tiba dapat harta warisan. Asal jangan ngedoain orangnya aja buat cepat meninggal gitu kan, ngedoain orang tuanya, nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, jadi dia makan harta
harta warisan itu, ya, harta orang lain bukan miliknya, ya, aklal lamma, ya, itu orang-orang yang melampaui batas, ya, mereka yang makan bukan, ya, dari haknya, ya, wa ta'kuluna turasa aklal lamma, mereka memakan harta-harta, ya, harta-harta warisan tersebut, ya, harta warisan aklal lamma, ya, jadi nggak jelas mana yang halal mana yang haram. Artinya bagian orang lain juga semua diambil, ya, nauzubillah wal yauzubillah. Dan ini terjadi, ya, dalam kehidupan kita saat ini, ya. Dan terakhir, ya, Allah jelaskan sifat kita nih manusia, wa tuhibbunal mala hubba jamma, ya, ini orang-orang seperti ini, ya, tuhibbunal mal, mereka sangat mencintai harta mereka, hubban jamma, ya, cinta yang begitu jamma, yaitu kathiran, yang begitu berlebihan, ya, zada ba'duhum fahishan, sampai, ya, ini menyebabkan dia mudah dirinya untuk melakukan keburukan, ya, tadi dia menghalalkan segala cara, ya, makanya Rasulullah wanti-wanti kita, sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halal am min haram, akan datang suatu masa di mana manusia sudah tidak memperdulikan lagi, ya, dari mana hartanya dia dapat, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, ya, nauzubillah wal yauzubillah, ya, karena harta sudah ada di dalam hatinya, ya. Kita belajar dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, mereka kaya, ya, mereka luar biasa hartanya, tapi mereka tidak menjadikan hartanya ada di dalam qalbunya, tapi hanya meletakkan harta ada di tangannya, sehingga mudah ngeluarinnya. Karena kalau sudah di hati, oh berat, ya, apalagi kalau duitnya udah banyak, ya, kemudian ada kewajiban zakat, ya, dihitung aja tuh 2,5%-nya. Misalkan kalau punya duit 5 miliar, 2,5%-nya berapa tuh, Pak? Nah, dihitung aja tuh, ya. Semakin banyak maka orang akan semakin berpikir, ya, susah ngeluarinnya, ya. Kalau sampai zakatnya 20 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, oh berat gitu, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan dari cara yang halal, kemudian juga kita bisa habiskan, kita belanjakan, kita gunakan dengan cara yang halal juga, yang baik, ya, sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja para jamaah semua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ya, dari ayat ke-21 insyaallah. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi istri Fir'aun, ya, si Asiyah itu, ya. Jadi memang ketika itu saya juga tidak tahu pasti, ya, nikahnya itu tahun berapa. Intinya memang belum diutusnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Jadi karena ketika dia sudah menjadi suami istri kan Nabi Musa itu baru dilahirkan. Nah, itu artinya belum diutusnya Nabi, ya, atau disebutnya dengan ahlul fatrah. Jadi kalau dalam kajian ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ahlul fatrah, adalah orang-orang yang memang belum sampai kepada mereka dakwah, ya. Intinya artinya belum beriman, ya, karena belum ada yang menyampaikan, ya. Karena Nabi Musa baru dilahirkan, ya, ketika dia menjadi suami istrinya Fir'aun tersebut.
Tapi ya karena memang bagaimana hidayah itu kan datangnya dari mana saja dan kapan saja. Ya. Dan memang sudah aturan Allah Subhanahu wa taala, sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana Allah menjaga para nabi dan rasulnya ya dari kecil. Ya padahal tadi ketika itu Fir'aun memerintahkan untuk membunuh ya bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Bani Israel. Ya, tapi ya karena memang sudah aturan dari Allah, sudah bagaimana Allah membuat ya skenario yang begitu indahnya ya sehingga Aisyah ini memang beriman kepada Nabi Musa dari kecil diurus ya. Kemudian juga dia cinta, dia senang dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan hatinya memang condong kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai akhir hayatnya ya. Jadi sebelum menikah memang belum beriman, tapi setelah dia bertemu ya dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mendengarkan dakwahnya Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini kan dirawat di dalam istana kerajaan ya. Dari bagaimana Allah ini membuat skenario yang begitu indah ya, bahwasanya yang menghancurkan Fir'aun ya dari dalam juga ya, sesuai dengan apa yang dia mimpikan dalam mimpinya ya. Jadi dia melihat dakwahnya Nabi Musa, mendengar, kemudian dia mendapatkan hidayah ya. Baru setelah itu dia beriman kepada Nabi Musa, dia percaya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya. Karena memang ketika kejadian sampai akhirnya Nabi Musa itu harus meninggalkan Mesir ya, harus melewati Laut Merah, itu masih banyak orang-orang Bani Israel itu mereka yang nggak percaya kepada Nabi Musa itu masih banyak ya. Pengikut-pengikut Fir'aun itu masih banyak ya. Jadi hidayah yang luar biasa yang Allah berikan kepada istri Fir'aun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama-sama. Cukup ya. Baik para jamaah semua, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Ketika dapat warisan alhamdulillah kita syukuri, ketika ada bagian setengah kok laki-laki lebih besar daripada perempuan, karena memang sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti ada hikmahnya, karena perempuan ini kan dia berimam kepada suaminya, dan suaminya itu punya bagian setengah juga, karena laki-laki ini punya tanggung jawab yang begitu besar ya. Makanya bagaimana Allah memberikan porsi yang lebih besar ya. Jadi mudah-mudahan kita tambah syukur kita ya dengan harta, karena harta yang kita bawa adalah harta yang halal, harta yang kita gunakan di jalan yang halal, yang bisa menjadi bekal di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kaful majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.